Jalan-jalan ke Kampung Olo. Jangan lupa singgah di Steba. Ambo sapo sana sadonyo, salam sehat, baak kabar. Senang sekali di sini saya, Acul, berkesempatan untuk menemani sanak sadonyo dimanapun berada dalam podcast favorit kita, Ruang Tamu 010, Ruang Tambah Ilmu KPPN Padang. Nah, sanak sadonyo dimanapun berada, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang sudah sangat terkenal pastinya dari Kepala Seksi Pencairan Dana di KPPN Padang, yakni Bapak Ishak. Selamat siang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sanak sadonyo, sekarang kita sudah memasuki di bulan Oktober tahun 2022, yang artinya kita sudah mulai memasuki masa-masa menjelang akhir tahun 2022. Dan kemarin per tanggal 30 September tahun 2022 telah dikeluarkan Per Dirjen terbaru, yakni Per nomor 8 PB tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir tahun 2022. Nah, gimana nih persiapannya sanak sadonyo? Dari segi peraturan yang baru, kebijakan yang baru, maupun strategi-strategi untuk bisa menghadapi akhir tahun 2022. Sudah mulai mempersiapkan belum? Sudah mantap belum? Nah, hari ini di podcast istimewa kita akan bahas mengenai LLAT, langkah-langkah akhir tahun 2022. Langsung aja nih kita tanyakan kepada narasumber istimewa kita, Bapak Ishak. Iya. Nah, Bapak Ishak, di tahun 2022 ini sudah dikeluarkan Per Dirjen terbaru, Pak, yaitu Per 8 PB tahun 2022. Kira-kira nih, Pak, ada kebijakan baru apa atau informasi baru apa nih, Pak, di Per Dirjen yang terbaru ini? Secara umum itu pengaturan di Per 8 tahun 2022 tentang LLAT tahun 2022 itu sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Ada beberapa nanti yang penekanan-penekanan dan juga ada hal baru yang mesti diketahui oleh masyarakat, khususnya terkait dengan rencana penarikan dana harian dan penggunaan bank garansi atau jaminan pada akhir tahun untuk sumber dana SBS. Nanti kita jelaskan. Oh, siap Pak. Nah, begini nih Pak Ishak, karena kita sudah memasuki masa-masa akhir tahun, hal yang sering muncul terdengar nih Pak adalah mengenai jaminan akhir tahun dan bank garansi. Nah, itu sebenarnya ketentuannya itu gimana sih Pak? Terus juga syarat-syaratnya itu gimana sih Pak? Memang akhir tahun itu identik dengan bank garansi ya. Iya, betul. Jadi rasanya kalau udah mendekati akhir tahun itu satker-satker yang memiliki kegiatan atau proyek yang belum selesai itu ingatnya dengan bank garansi. Betul. Ya, bank garansi. Jadi ketentuan penggunaan bank garansi itu sama pengaturannya pada tahun-tahun sebelumnya. Kalau untuk persyaratannya nih Pak, persyaratan jaminan akhir tahun itu yang gimana sih Pak harusnya? Kita pilih bank garansinya yang gimana sih Pak? Sesuai dengan namanya ya, bank garansi berarti itu jaminannya harus dikeluarkan oleh bank umum. Oh begitu. Ya, bisa bank konvensional, Ya. bisa juga dari bank syariah, Iya. penting bank umum ya. Kemudian tolong diperhatikan juga lokasi banknya itu berada dalam wilayah kerja KPPN yang bersangkutan. Iya. Jadi kalau di kita di KPPN Padang ini kan wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Mentawai, Iya. Pariaman, Padang Pariaman, dan Kota Padang ya. Iya. Jadi bagi satker yang akan menggunakan bank garansi itu bank penerbitnya harus berlokasi dalam wilayah-wilayah tersebut. Baik Pak, tadi kan untuk bank garansi kontrak yang sumber dananya rupiah murni Pak.
Nah, kalau semisal nih Pak, satker-satker yang memiliki kontrak dengan sumber dana SBSN Pak, apakah ada yang berbeda Pak terkait klaim garansinya atau jaminannya gitu Pak? Sebelum menjawab itu, saya ingatkan kembali nih ya mengenai ketentuan bank garansi ini bagi teman-teman satker. Barangkali di satker itu tahun ini operatornya baru. Nah, jadi ini bagi yang sudah senior, yang sudah lama, ini perihal bank garansi bagi teman-teman di satker yang sudah senior itu bukan masalah lagi ya, sudah paham. Jadi tidak ada salahnya juga kita refresh kembali ya. Sekedar mengingatkan. Betul. Tujuannya agar pelaksanaan anggaran di akhir tahun 2022 ini khususnya yang terkait dengan bank garansi berjalan lancar. Betul. Ya. Jadi kapan sih satker itu harus menggunakan bank garansi itu dulu? Nah itu dulu Pak, kapan nih Pak? Ya, kapan sih gitu kan? Ini terkait dengan sebenarnya cut off perhitungan progres pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir penyampaian SPM LS kontraktual ke KPPN. Itu kan kalau nggak salah tanggal 23 ya, 23 Desember ya, LS terakhir ya. Nah, kalau satker akan mengajukan SPM-nya itu ancar-ancarnya nih, ya. Kan akhir Desember itu kan barangkali ada satker yang mau liburan akhir tahun. Iya betul Pak. Ngapain sih gitu kan? Iya, ini sama Sadori juga udah siap-siap nih Pak. Akhir tahun segera selesai kerjanya, segera liburan Pak. Jadi selesai urusan dengan KPPN, Lah, jauh gitu kan, liburan akhir tahun. Iya betul. Nah, jadi kalau batas akhir penyampaian SPM LS kontraktual itu adalah tanggal 23 Desember. Tapi satker ingin cepat. Iya. Ya tanggal 20 lah. Iya. Tanggal 20 mengajukan SPM-nya, ya, biar di tanggal 21 kita bisa cuti, satker gitu kan, bisa. Jadi tidak mesti di tanggal 3 baru disampaikan, itu kan paling lambat. Nah, sekarang kita lihat kalau memang satker akan menyampaikan SPM LS-nya di tanggal 20 Desember, nah tentu sebelum itu satker harus membuat cut-off dulu atau perhitungan penyelesaian pekerjaan. Kalau pada anggaplah tanggal 19 nih ya, berdasarkan perhitungan fisik di lapangan, ya progresnya sudah mencapai 100%. Ya. Kemudian satker akan menyampaikan SPM-nya di tanggal 20 misalnya. Itu apakah menggunakan bank garansi? Enggak. Oh, enggak ya Pak ya? Nah, kenapa tidak? Karena kan pekerjaannya sudah selesai. Oh iya. Betul. Berarti sudah BAST. Oh iya betul Pak. Betul. Ya. Nah, karena ingat fungsi dari jaminan itu adalah mengcover untuk pekerjaan yang belum selesai, belum ada prestasinya. Jadi kalau sudah selesai itu tidak menggunakan bank garansi. Ya, itu mengingat kembali ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya tanggal 20 satker akan mengajukan SPM, kemudian di tanggal 19 posisi pekerjaan masih 90%, itu menggunakan bank garansi. Meskipun batas waktu penyampaian SPM masih tanggal 23 kan? Iya betul. Jadi yang menjadi catatan di sini adalah cut off kapan satker akan menyampaikan SPM dengan memperhatikan batas waktu ya SPM. Nah, di situ apakah pada saat mengajukan SPM ini pekerjaan Anda sudah selesai 100%? Kalau belum pakai BG. Kalau sudah tidak perlu pakai BG. Intinya. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan Mbak Acul tadi untuk kontrak yang sumber dananya SBSN ya. Apakah ini beda perlakuannya dengan RM ya? RM ini bukan rumah makan ya? Bukan ya Pak, nanti rumah makan Padang Pak. Iya, rupiah murni. Ada memang bedanya. Ya, nah ini. Nah, jadi ini mohon perhatian ya untuk satker-satker pengguna SBSN. Ya. Nah,
Untuk kontrak sumber dana SBSN nantinya akan ada beberapa kondisi di lapangan ya. Nanti Satker tinggal menyesuaikan Satker masuk ke kondisi yang seperti apa. Ya. Yang pertama kita bagi dulu. Kontrak itu ada kontrak tahun tunggal 1 tahun Ya. dan kontrak tahun jamak. Ya. Lebih dari 1 tahun. Nah, kalau untuk kontrak sumber dana SBSN kontraknya berupa tahun tunggal, ya. Kalau kondisi pertama, kalau Satker memperkirakan bahwa pekerjaan akan selesai 100%, Ya. sampai dengan berakhir kontrak. Nah, kita anggaplah 31 Desember. Ya, jadi Selesai nih, beres nih sampai 100%. tahun ini ya, Pak. Ya. Artinya pada saat akan mengajukan SPM dihitung-hitung, oke, bisa nih, selesai nih. Misalnya tinggal chat doang. Ya. Oke, bisa nih. Lanjut. Nah. Tapi pada saat pengajuan SPM, progresnya kan belum selesai. Oh iya, jadi diperkirakan 3 bulan Selesai. November selesai. Berdasarkan perhitungan ya, perhitungan ya. Ya kalau nantinya kan itu masa yang akan datang ya, walau alam ya. Tapi berdasarkan perhitungan teknis PPK ini selesai 100%. Barang-barang misalnya material sudah ada di lapangan, ya, kontrak semua lah kontrak ya. Dan sehingga PPK yakin ini selesai 100%. Kemudian kondisi kedua masih kontrak tahun tunggal, PPK nggak yakin, berat nih. Kayaknya supaya nanti nggak bisa dipercaya nih. Iya berat nih, apa? Tekanannya. Iya apa? Ini barang-barang aja belum datang nih, misalnya keramik ya, dengan motif tertentu, kan? Sampai sekarang udah dipesan 3 bulan, sampai sekarang belum datang. Jadi belum jangan-jangan belum produksi. Sehingga PPK nggak yakin lah. Nggak yakin. Nah, kalau seperti itu kondisinya, maka ajukan saja SPM-nya senilai pekerjaan yang telah selesai saja. Oh ya, jadi sebesar berapa persen yang benar-benar selesai ya? Iya. Jadi kalau misalnya progresnya diperkirakan PPK itu sebelum mengajukan SPM, karena dia nggak yakin ya, akan selesai. Sekarang berapa nih? 80 bos. Dah 80 itu diajukan SPM-nya tanpa dilampiri bank garansi. Oh begitu. Jadi nggak perlu pakai bank garansi? Enggak, karena kan yang dibayar ini kan yang memang sudah ada prestasi. Sudah ada aja. Nah, mengenai sisa yang 20% lagi yang belum selesai, itu silakan teman-teman Satker nanti berpedoman ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 tahun 2019 ya, tentang 2019 tentang pelaksanaan anggaran yang dibiayai dari SBSN ya. Di situ disebutkan pekerjaan yang tidak selesai di akhir tahun sebelumnya itu bisa dilanjutkan di tahun berikutnya dengan tahapan-tahapan yang nanti bisa dibaca di PMK tersebut. Ya. Jadi untuk tahun tunggal sendiri ada 2 kondisi ya. Pertama, PPK yakin akan selesai pakai BI, ya. Kemudian tidak yakin, ajukan saja sebesar yang sudah selesai saja tanpa BI. Sisanya dilanjutkan di tahun berikutnya dengan berpedoman kepada PMK berapa tadi saya sebut tahun 2019 PMK 6 tahun 2019. Baik, itu diatur tentang kelanjutan pekerjaan yang belum selesai. Nah itu untuk kontrak tahun tunggal. Nah sekarang tahun jamak. Ya. Ketika kontraknya lebih dari 1 tahun ya. Ya, itu kontrak tahun jamak. Nah di kontrak tahun jamak pun untuk yang sumber dana SBSN ada 2 kondisi yang mungkin yang bisa saja terjadi. Ya. Pertama, ini kontrak tahun jamaknya adalah tahun terakhir dari kontrak tahun jamaknya. Misalnya, kontrak tahun jamaknya dimulai tahun 2020, 3 tahun. Selesainya berarti 2022 ya. Berarti ini adalah tahun terakhir dari kontrak tahun jamaknya. Artinya harus siap. Ya, artinya harus siap kan? Betul. Nah, kalau
ini adalah tahun terakhirnya, maka kalau pada saat mengajukan SPM pekerjaan tidak selesai, belum selesai, maka menggunakan bank garansi. Ya, bank garansi. Kalau nantinya ternyata kalau pekerjaan tidak bisa diselesaikan 100%, maka bank garansinya diklaim. Diklaim, tapi pekerjaan yang belum selesai itu sisanya dapat dilanjutkan di tahun 2023. Lagi-lagi mengikuti mekanisme di PMK 6 tahun 2019. Ya. Nah, kemudian untuk kondisi kedua yang sudah dikontrak tahun jamak SPSN, kalau tahun ini 2022 ini bukan merupakan tahun terakhir, ya, ajukan saja nilainya sebesar yang selesai tanpa dilampiri bank garansi. Kenapa? Karena masih lanjut kan di tahun berikutnya. Itu yang perlakuan khusus untuk yang sumber dana SPSN di situ. Jadi nanti teman-teman Satker tinggal untuk yang ada sumber dana SPSN di DIPA-nya nanti tinggal disesuaikan aja masuk ke kondisi manakah saya. Nah, kalau ada ragu nanti konsultasi. Nah, selanjutnya nih Pak, di masa-masa akhir tahun ini untuk Satker Mitra Lingkup KPPN Padang masih ada beberapa satker yang mereka memiliki nominal kontrak yang cukup besar nih Pak, tapi belum selesai nih Pak. Kira-kira Pak Ishak ada ini nggak saran-saran atau tips-tips supaya bisa memastikan lagi bahwa kontrak mereka bisa selesai dengan baik di akhir tahun ini Pak? Pada satker-satker yang ini biasanya satker-satker besar nih ya. Iya. Yang memiliki besar, dipanya besar, pegawainya banyak. Iya. Ya, ini udah bulan Oktober ya. Istilahnya waktu efektif pelaksanaan anggaran tahun 2022 ya lebih kurang 2 bulan lah ya. Iya. Nah ini ya saran saya untuk menjaga kelancaran pelaksanaan anggaran pada akhir tahun nanti untuk teman-teman satker yang memiliki kontrak besar dan progresnya mungkin sampai saat ini masih di bawah ekspektasi. Ya. Nah itu artinya dari PPK-nya harus melakukan mitigasi ya, supaya jangan sampai terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dapat saja berakibat investasi. Ya. Dan klaim jaminan kalau nantinya akan menggunakan jaminan. Nah ini kan hal-hal yang seperti ini sedapat mungkin dihindari. Ya. Nah untuk itu PPK ya dari sekarang harus lebih intens lagi mengawal kegiatannya atau proyeknya, ya, memantau progres, berkoordinasi dengan konsultan pengawas gitu ya. Ini dan ya artinya lebih aktif berkomunikasi lah dan harus mempunyai rencana cadangan semacam itu ya. Kalau sekiranya macet di sini apa yang mesti dilakukan ya, dengan mempertimbangkan juga ini cuaca ya. Ini sekarang musim hujan. Musimnya lagi nggak menentu. Nah ini untuk khususnya teman-teman satker yang memiliki kontrak konstruksi, ini satu tantangan ini. Ya, nah bagaimana? Dan saya yakin PPK pasti sudah menyiapkan mitigasinya. Itu yang dari saran dari saya. Nah kemudian nih Pak, terkait dengan LLAT, kan kita ada batas-batas pengajuan SPM dengan BAPT BASI tertentu, ada juga batas pendaftaran kontrak maupun adendum kontrak. Nah kira-kira nih Pak, ketika ada satker yang dia melewati batas tersebut Pak, atau mungkin SPM-nya terlambat Pak, atau mungkin pendaftaran kontraknya terlambat, kebijakannya gimana nih Pak tahun ini? Apakah sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pakai dispensasi atau bagaimana Pak? Nah, inilah mungkin yang mulai ditanyakan satker ya. Iya, betul. Dispensasi. Iya, betul. Nah, ini menandakan satker memang ingin terlambat mungkin ya. Iya kan gitu. Iya. Sehingga jadi mikirnya udah
bagaimana kalau terlambat? Iya. Mungkin dia memperkirakan Pak, kalau worst skenario-nya. Iya, tentu kita yakin ya, mana sih ada orang yang ingin terlambat kan? Nah, tapi jika terjadi ya keterlambatan tersebut, bagaimana mekanismenya? Kan mungkin itu kan? Iya, betul. Nah, untuk tahun ini dapat kami informasikan. Nanti kalau untuk penjelasan resminya dari kita nanti ada ya, di posting di grup ya, ada suratnya ya. Tapi secara lisan pada kesempatan ini dapat saya sampaikan, untuk satker yang mengalami keterlambatan penyampaian data kontrak atau adendum kontrak atau SPN itu dapat mengajukan kembali SPN-nya yang terlambat, SPM atau kontraknya yang terlambat diajukan tersebut kalau sudah mendapat dispensasi. Artinya tahun ini masih ada dispensasi penyampaian keterlambatan kontrak, adendum kontrak atau SPM. Cuma mekanismenya akan diatur sampai tanggal 23 Desember ya, itu dispensasinya diterbitkan oleh Kanwil DJPB. Kemudian di atas tanggal 23 itu akan diterbitkan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran setelah berkoordinasi dengan eselon 1 satker masing-masing. Itu nanti penjelasan resminya dari kita bisa diposting nanti di grup. Mungkin hari Senin sudah ada. Iya, jadi lisan ini masih tetap sama menggunakan dispensasi ya Pak. Namun perbedaannya saat ini langsung dispensasi dari Kanwil ya Pak. Dan periodenya lebih panjang. Kalau dulu kalau tidak salah cuma beberapa hari gitu. Iya. Baik Pak. Nah selanjutnya nih Pak, termasuk salah satu masalah juga yang sering terjadi di akhir tahun Pak, yakni terkait dengan uang makan dan uang lembur Desember Pak. Ada nggak Pak ketentuan khusus untuk uang makan, uang lembur Desember 2022 Pak? Ya. Pengaturannya sama ya dengan tahun 2021 kemarin ya. Dan ini perlu diingatkan kembali. Karena berdasarkan evaluasi tahun kemarin itu banyak kecolongan di sini, di uang makan dan lembur Desember. Ya. Nah, agar menjadi perhatian, ya, ini terkait juga dengan TUP. Jadi uang makan dan lembur bulan Desember ini terkait juga dengan besaran TUP yang akan diajukan oleh Satker di bulan Desember di tanggal 7 ya, kalau tanggal 6 atau tanggal 7 ya, TUP ya. Ya. Ini Satker harus menghitung secara cermat ya kebutuhan TUP tunai di bulan Desember, karena jangan sampai seperti tahun kemarin TUP-nya habis ya, tidak cukup, kemudian periode penyampaian SPMLS juga sudah lewat, akhirnya terkatung-katung pembayaran lembur atau uang makan di bulan Desember. Nah, ini tahun ini jangan sampai kejadian lagi. Nah, untuk itu kita himbau ke Satker ya, untuk uang makan dan lembur bulan Desember pada prinsipnya dibayar melalui TUP. TUP ya, ya Pak, pada prinsipnya Desember, ya, pada prinsipnya dibayarkan melalui TUP. Kenapa melalui TUP? Nah, itu dulu. Pak? Kenapa kan? Biar sanak sadonya ini juga pada tahu alasannya. Jadi biar pakai TUP. Betul. Ini juga untuk pemenuhan hak pegawai ini, ya. Kalau dibayarkan dengan TUP tunai, maka uang makan dan uang lembur itu di bulan Desember ya bisa dibayarkan penuh sampai dengan tanggal 31 Desember dengan catatan sisa pagunya masih cukup. Oh begitu. Ya, jadi bisa dibayarkan. Nah, nanti di akhir bulan Desember mungkin tanggal 31 nanti baru dibagi ke pegawai dengan TUP. Ya, jadi satu bulan penuh itu bisa dibayar uang makan atau uang lembur. Nah, akan menjadi masalah kalau itu dibayar dengan LS. Ya. Nah, LS di TUP tidak dimasukkan alokasi dana untuk uang makan dan lembur karena mau dibayar dengan LS. Di sini bisa terjadi potensi masalah karena Arab diingat itu
penyampaian untuk uang makan dan uang lembur bulan Desember itu kan termasuk kategori LS non kontraktual ya. Ya itu kan yang aduh saya kurang hafal tanggal ya. Tapi kalau nggak salah tanggal 16 di tengah bulan Desember. Di tengah bulan ya. Iya. Kalau nggak salah tanggal 16 Desember ya. Nah, itu batas akhir penyampaian SPFLS kontraktual. Nah, kalau mau dibayar pakai LS tentu nggak bisa dibayar sampai dengan tanggal 31. Betul. Hanya bisa dibayar setengah bulan. Nah, yang tanggal 15 ke atas. saat ini tanggal 1 sampai tanggal 14 yang bisa dibayar. Nah, 15 sampai tanggal 31 itu tidak bisa dibayar menggunakan DIPA 2022. Jadi bisa dibayar di tahun berikutnya menggunakan DIPA 2023. Ya, kan sayang. Ya, dananya ada, tapi tidak bisa dibayar digunakan. Nah, akhirnya malah membebani DIPA tahun 2023. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan kembali untuk uang makan dan lembur bulan Desember itu pada prinsipnya menggunakan TUP. Jadi tolong di Satker dalam menghitung besaran TUP tunai nanti masukkan alokasi pembayaran uang makan dan lembur bulan Desember. Sehingga aman sampai dengan tanggal 31 Desember bisa dibayar. Sepanjang pagunya cukup. Tapi nggak boleh lupa ya Pak, untuk dimasukkan alokasi uang makan dan uang lembur di perencanaan yang akan menarik TUP lagi. Nah, masih terkait dengan TUP tunai juga. Nah, Benda Satker juga harus memperhitungkan pelaksanaan kegiatan ya di akhir tahun yang tanggal pelaksanaannya sudah melewati batas-batas waktu penyampaian SPM. Contohnya, misalnya ada kegiatan di tanggal batas akhir penyampaian SPM LS non kontraktual itu tanggal 16. Ya, berarti SPM-nya kan kegiatannya kan harus dilaksanakan sebelum tanggal 16. Supaya tanggal 16 bisa diajukan SPM-nya. Bagaimana kalau ada kegiatan di atas tanggal 16? Nah, gimana tuh Pak? Nah, itu solusinya TUP. Itulah fungsinya TUP. Coba kalau nggak ada TUP. Nah, bisa nggak terlaksana Pak kegiatannya? Nah, tidak bisa dibayarkan kan? Iya, tidak bisa dibayar. Jadi Satker juga di samping memperhitungkan uang makan dan uang memperhitungkan juga kegiatan-kegiatan yang nantinya pelaksanaannya setelah tanggal 16. Nah, misalnya ada sosialisasi ya di tanggal 20 misalnya. Monitoring perjadian ya, perjadian. Nah, itu bisa dibayarkan dengan TUP tunai. Jadi hitung dengan cermat. Ya. Jadi untuk TUP akhir tahun nih, TUP terakhir harus benar-benar dipastikan ya Pak untuk semua kegiatan-kegiatan yang mau dilakukan di akhir, uang makan, uang lembur juga harus dimasukkan di perencanaan TUP-nya ya Pak. Sehingga kelancaran pelaksanaan anggaran di Satker itu tetap terjaga. Nah, ini juga sih Pak, relate juga dengan permasalahan terkait TUP maupun UP. Salah satu masalah yang terjadi di akhir tahun itu adalah adanya saldo tidak cukup Pak. Jadi TUP sudah diajukan atau GU sudah diajukan. Ketika mereka mau menihilkan, ternyata pagu tidak cukup Pak. Nah, kira-kira nih Pak, tips and trick nih biar tidak terjadi permasalahan pagu tidak cukup itu gimana Pak? Ya, yang jelas Satker harus disiplin ya. Karena pada saat mengajukan TUP, permohonan TUP, itu kan Satker sudah diwajibkan menyampaikan rincian penggunaan dana TUP. Ya, misalnya untuk akun 52111 misal ya, itu di alokasi dana yang dibutuhkan untuk TUP adalah misalnya 1 juta. Ya. Kemudian dalam pelaksanaannya Satker udah itu 2 juta. Nah, itu akhirnya kan akan berakibat tidak cukup tadi ya Pak. Ketika akan dinihil karena tidak tertutup kemungkinan pada saat Satker akan menjelang melakukan pertanggungjawaban TUP-nya ada pembayaran-pembayaran yang dilakukan melalui LS. Yang mengurangi pagu, ya kan? Nah, itu potensinya di situ sih. Potensi sehingga muncul masalah pagu tidak cukup di situ.
Jadi intinya ketika semakin mendekati Disiplin, akhir tahun, disiplin. iya, dan harus dicek benar-benar ya Pak Betul. hitungannya. Nggak boleh kurang. Jadi kalau dialokasikan dananya untuk TUP untuk akun ini 100.000 ya 100.000. Iya. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih Pak terkait permasalahan-permasalahan yang kemungkinan terjadi di akhir tahun 2022 Pak. Nah, sekarang kita move on nih Pak ke tahun baru nanti nih Pak, tahun baru 2023. Tentang yang pasti ditunggu-tunggu nih sama sanak sadunya Pak, tentang gaji induk Januari 2023 nih Pak. Saya dengar-dengar nih Pak, katanya kita di tahun Januari 2023 bakalan gajian di tanggal 1 nih Pak. Apakah benar Pak? Nah, gimana tuh Pak? Iya. Baru kali ini ya? Nah, ini juga sih Pak. Apa iya gitu ya? Iya. Ini kalau mungkin kalau KPPN yang bukan KPPN yang ngomong kita nggak percaya. Iya, nggak percaya. Iya. Masa sih kan tanggal 1 biasanya tanggal merah. Nah, iya. gitu, Pak. Biasanya kalau Januari kan gajiannya kan hari kerja pertama. Iya. Tanggal 1 kan libur ya. Apa benar tuh? Jadi untuk tahun ini, tahun 2023 ya, untuk pembayaran gaji induk Januari itu pertama penyampaian SPM-nya paling lama tanggal 9. Iya. Ya. Tapi nanti biasanya kalau untuk teknis penyampaian gaji induk bulan Januari 2023 itu biasanya nanti akan ada petunjuk teknis lanjutan. Iya. Ya, mungkin ada perpanjangan, ada kebijakan tersendiri nantinya. Cuma di Perdirjen 8 itu disebutkan paling lambat SPM gaji Januari disampaikan ke KPPN tanggal 9 Januari. Ya. Dan diberi tanggal SP2D-nya itu 1 Januari 2023. Ya. Artinya memang untuk tahun Januari 2023 kita gajian lebih cepat daripada bulan Januari tahun-tahun sebelumnya. Betul. Jadi akan tercatat di sejarah nggak sih? Betul ini, betul. Jadi kalau tanggal 1 itu hari apa saya belum lihat kalender. Pokoknya harinya tanggalnya merah Pak. Tanggalnya merah Iya, ya. tanggalnya merah Pak. Jadi ini bisa jadi modal untuk berlibur di tanggal 1 ya. Iya, wah mantap banget ya Pak. Jadi libur-libur di tanggal merah Januari, tanggal pertama bisa lagi staycation, tiba-tiba rekening dapat notif Pak. Cing. Tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari. Baik. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas terkait pegawai-pegawai nih Pak. Sekarang kita beralih ke PPNPM Pak. PPNPM. Tadi kan kita udah bahas kebijakan uang makan uang lembur Desember. Kalau misalnya nih Pak, penghasilan honorarium PPNPM bulan Desember Pak, apakah ada persyaratan khusus melampirkan SPTJM atau apa nih Pak yang khusus untuk Desember 2022 Pak? Iya. Untuk penghasilan PPNPM bulan Desember itu ketentuannya sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dibayarkan pada bulan Desember itu paling lambat tanggal 16 ya kalau nggak salah ya. 16. Nah, mungkin di sini saya ingin kembali itu kan syaratnya harus melampirkan SPTJM ya. Itu SPTJM-nya khusus untuk pembayaran gaji PPNPM di bulan Desember yang dibayarkan di bulan Desember ini juga. Itu SPTJM-nya ditandatangani oleh KPA. KPA ya? Bukan PPK. Oh iya. Kalau bulan-bulan sebelumnya itu PPK. Oh gitu. Nah, khusus akhir tahun jadi ditandatangani oleh SPTJM-nya oleh KPA ya. Ini jangan salah karena ada tahun lalu Satker yang bilang kan bulan kemarin PPK yang tantangan. Udah Desember PPK juga. Ini kan SPM saya ditolak karena SPTJM-nya yang tantangan PPK. Padahal bulan-bulan sebelumnya diterima yang tantangan juga PPK. Bulan-bulan sebelumnya diterima dengan tantangan PPK, betul. Cuma untuk khusus Desember itu yang tantangan KPA. Ya, PA. Jadi khusus ya. Ini momennya khusus nih. Ya. Jadi jangan salah paham, Jangan ada salah paham di antara kita. Iya, siap Pak. Jadi tantangan KPA. Jadi untuk PPNPM honorarium Desember tanda tangannya oleh KPA. Yang SPTJM-nya ya? Iya, SPTJM-nya.
Oke Pak, terakhir nih Pak, mungkin dari Pak Ishak ada pesan-pesan untuk sanak sadari dimanapun berada untuk menyambut akhir tahunnya nih Pak. Oh, ya. Kita berharap pelaksanaan anggaran khususnya di akhir tahun nanti itu lebih baik lah ya, lebih baik, lebih lancar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah ini juga kami ingatkan juga mulai bulan ini ya, apalagi Desember ya, ini kan volume SPM cenderung meningkat. Nanti akan semakin meningkat. Di Desember itu 2 kali lipat. Nah itu ya. Bisa dibilang Desember itu pestanya sih ya Pestanya, Pak. Pesta ya. SPM. Nah, tapi meskipun volume SPM meningkat, ketelitian tetap terjaga. Tetap terjaga dong. Akurasi nggak bisa ditawar-tawar. Mantap. Ini maksud saya apa? Retur. Ya. Jadi jangan sampai nanti jadi alasan kok retur banyak, karena SPM banyak Pak. Iya, SPM gimana Pak? Serba apa? Kerja payang, kejar-kejaran, ya kita kurang akurat. Nah, jadi itu sebenarnya dua sisi yang berbeda. Ya. Jadi meskipun volume SPM meningkat, ya, apalagi nanti di bulan Desember, tapi yang namanya SPM harus tetap akurat. Ya, betul. Tetap teliti ya Pak? Iya, tetap teliti. Karena kita sampai saat ini ya, Mbak Jun ya, senang. Artinya ini terkait rektor ya? Iya, terkait rektor. Yang waktu semester 1 itu masih bergejolak. Tiga puluhan ya. Mulai semester 2 itu bulan Juli ya, Juli, Agustus, September, ya, ada 3 bulan ya. Kita lalui semester 2 ini, itu jumlah rektor menurun. Iya, Juli itu 19, bulan Agustus 15, bulan September kemarin itu 13. Ya. Nah, harapan kita bulan Oktober ini itu di bawah 13. Syukur-syukur zero retur. Amin. Ya, amin. Meskipun ini untuk zero retur ini sangat sulit ya. Buktinya bulan Oktober ini kita udah kebobolan 5 returnya. Ya. Nah, tadi sebelum saya naik ke sini, kan ke ruangan podcast ini, saya sedang menerima kunjungan PPK salah satu satker. Yang terkena rektor ya Pak? Nggak usah saya sebutin. Iya, rahasia Pak. Rahasia malu nanti. Iya, siap. Ya, itu menghadap klarifikasi. Kenapa sih rektor begini? Ini juga untuk satker-satker yang mengalami rektor, ini kita panggil. Ini salah satu mitigasi dari KPPN untuk meminimalkan jumlah rektor. Nah, harapan kita meskipun volume SPM meningkat ya, tapi kita di penelitian ya Pak. Tetap bersama. Betul. Karena kasihan loh kalau misalnya sampai rektor. Iya, nggak terbayarkan ya Pak. Tidak tepat waktu kan? Iya betul. Coba kalau Mbak Icul, kalau ini misalnya pegawainya almarhum. Iya. Berarti yang akan menerima penghasilannya kan ahli warisnya ya. Iya betul. Ini kita terusan. Kita bayangkan seperti ini, istrinya nggak kerja, anaknya banyak. Terus berarti kan penghasilan almarhum inilah yang diharapkan mereka, gitu kan? Kayak diterima dengan tepat waktu. Apesnya rektor kan gitu. Gimana ya? Kasihan ya, kasihan. Coba kita rasakan seperti itu gitu. Nah, jadi pada satker kami harapkan rektor itu dosa nggak sih? Waduh. Nggak tahu juga ya. Iya. Yang jelas salah. Jelas karena sudah ditunggu-tunggu, uangnya segera dibutuhkan, jadi sebaiknya jangan sampai ada. Nah, untuk yang rektor ini kan memang kuncinya di satker. Pokoknya kan seperti yang sering kita posting di grup ya, satker cermat, SPM akurat, rektor tamat. Gitu kan? Benar banget Pak. Nah, itu sih Pak. Nah, jadi terus terkait
dengan kontrak-kontrak ya yang di akhir tahun yang penyelesaiannya belum selesai, harapan kita tidak ada satupun Satker Mitra Kerja KPPN Padang yang kontraknya mangkrak. Ya, kita doakan semuanya berjalan lancar, ya, sehingga tidak ada yang mangkrak, pembayarannya tepat waktu. Syukur-syukur tidak ada yang menggunakan penggaransi, ya karena PPK-nya misalnya kan sebelum tanggal monitoring, meskipun kontraknya berakhir 31 Desember, dia maunya tanggal 20 harus selesai ya. Sehingga pada saat mengajukan SPM tanpa menggunakan garansi. Nah, semakin minim penggunaan bank garansi, semakin minim juga potensi klaim dari itu. Nah, kalau tahun kemarin sih Mbak Joya itu ada 3 satker kalau nggak salah yang kita klaim. Ada 3 satker. Nah, harapan kita ya tahun ini tidak ada yang bank garansinya kita klaim. Artinya seperti tadi itu kita doakan semuanya berjalan lancar, tertib, aman, terkendali. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Oke, lengkap banget ruang tamu kita hari ini tentang LLAT, langkah-langkah akhir tahun 2022 sudah dikupas tuntas habis semua dari Per 8 PB tahun 2022. Terima kasih kepada Pak Ishak atas waktunya dan juga segala informasinya. Semoga dapat bermanfaat untuk sanak sadonyo dimanapun berada, semakin menambah informasinya untuk siap menghadapi akhir tahun 2022. Kita cukupkan dulu sharing kita hari ini. Jangan lupa follow terus YouTube podcast Ruang Tamu 010, Ruang Tambah Ilmu KPPN Padang. Saya akan tutup dengan sebuah pantun ya, Sana. Karena Minang Baraja Manari. Jangan lupa siapkan bajunya. Ambo Acul pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Dadah. Sanak sadonyo. Iklan. Dalam mengajukan tagihan, perlu peran semua pihak untuk memastikan kebenaran, kelengkapan, serta ketepatan waktu untuk menghindari tolakan SPM yang diajukan ke KPPN. Mulai dari pengujian SPP oleh PPK, pengujian SPM oleh PPSPM, hingga proses di KPPN. Terlebih, pada akhir tahun anggaran, proses akselerasi belanja dijalankan seiring dengan volume tagihan yang senantiasa meningkat. Setiap pihak berharap agar tagihan yang diajukan dapat diproses dengan cepat dan tidak menerima tolakan pada saat pengujian di KPPN. Untuk menghadapi langkah-langkah akhir tahun 2022, tentu dibutuhkan komitmen, kerjasama dari segala pihak dalam menyukseskan pelaksanaan anggaran di akhir tahun agar tetap lancar, akuntabel, dan tepat waktu. Oleh karena itu, mari bersama wujudkan pelaksanaan anggaran akhir tahun yang sukses dan berkualitas. Untuk mendukung kelancaran pencairan dana akhir tahun, pastikan SPM benar, lengkap, dan diajukan ke KPPN tepat